untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Adik-adik, kita akan bersiap untuk memulai ibadah pada pagi hari ini. Walaupun belum bisa berkumpul dengan teman-teman di gereja, kakak yakin adik-adik tetap semangat dalam beribadah. Karena Tuhan Yesus selalu membimbing kita kapanpun dan dimanapun. Oleh karena itu, untuk menambah semangat kita, marilah kita menyanyikan lagu Adalah Sukacita di Hatiku, dan selanjutnya akan dilanjutkan dengan doa pembukaan. Halo teman-teman. Untuk mengawali ibadah anak pada pagi hari ini, mari teman-teman kita bangkit berdiri, kita memuji nama Tuhan dengan pujian Adalah Sukacita di Hatiku. Kita bertepuk tangan ya. Anak-anak sekolah minggu di rumah yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama terlebih dahulu menghadap Tuhan dalam satu doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, pada pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Kami mengucapkan puji syukur dan terima kasih atas berkat serta penyertaan-Mu di sepanjang minggu, sepanjang hari. Engkau sungguh baik Tuhan, dan pada pagi hari ini Engkau izinkan kami, anak-anak-Mu, untuk bersama-sama mengikuti ibadah anak secara online. Kiranya Tuhan pimpin dan menyertai ibadah saat ini. Ya Tuhan, jikalau sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Roh Kudus-Mu menyertai kami dan ajarkan kami Tuhan untuk mengerti apa yang menyenangkan dan menyukakan hati-Mu, sehingga hidup kami boleh memuliakan nama Tuhan. Bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, kiranya Tuhan urapi sehingga apa yang disampaikan hanyalah seturut dengan kehendak Tuhan saja. Ya Tuhan, kami serahkan jalannya ibadah pada saat ini hanya di dalam tangan kuasa-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kini dan selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Adik-adik, siapa yang sudah tidak sabar mendengarkan firman Tuhan? Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyikan lagu Firman Tuhan Ku Dengar. Ku ingin bertumbuh
adik-adik. Apa kabarnya kalian hari ini? Puji Tuhan, semua sehat ya. Kakak senang sekali pada pagi hari ini bisa membersamai anak-anak sekolah minggu GKJ Bendungan untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, membahas firman Tuhan pada pagi hari ini. Adik-adik yang di rumah sudah siap ya? Ayo, yang di rumah kita buka Alkitab kita. Firman Tuhan pada pagi hari ini diambilkan dari Efesus 4 ayat 1 sampai 16. Adik-adik sudah siap ya? Kakak bacakan ya. Kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya, kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik? Berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Dan untuk ayat natsnya diambilkan dari Efesus 4 ayat 3 sampai 4. Yang demikian firman-Nya. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh. Sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Nah, adik-adik, tadi sudah membaca firman Tuhan ya. Dan saat ini kita akan mendengarkan renungan pada pagi hari ini yang diberi judul Aku Anak yang Suka Menghargai Perbedaan. Nah, sebelumnya kakak mau tanya nih sama adik-adik yang di rumah. Siapa yang di rumah yang suka menggambar? Siapa? Pasti ada ya? Ya. Terus siapa yang suka menyanyi? Ada juga? Ya, tentu pasti ada. Kemudian siapa yang suka main sepak bola?
Ada ya? Terus siapa yang suka main musik? Ada? Oh ya, pasti ada. Kakak yakin adik-adik semua mempunyai karunia yang diberikan Tuhan, dan karunia itu berbeda-beda. Tiap anak pasti berbeda-beda. Kakak yakin itu Tuhan memberi karunia cuma-cuma gratis kepada adik-adik semua ya. Oh ya, sebelumnya kakak mau bercerita tentang 2 ekor hewan yang ada di hutan, yang mereka menunjukkan masing-masing kemampuannya. Judul dari cerita itu adalah Kerjasama. Jadi di sebuah hutan ada hewan monyet. Adik-adik tahu ya, monyet, kera. Nah, suatu hari di hutan itu ada seekor monyet. Seekor monyet menantang hewan kancil. Adik-adik tahu kancil ya? Suatu hari kera menantang kancil untuk berlomba memanjat pohon. Dan apa yang terjadi jika lomba memanjat pohon antara kera dan kancil? Siapa yang menang adik-adik? Ya, yang menang kera. Dalam waktu yang cepat, kera berlari memanjat pohon dan dengan cepatnya sampai ke atas pohon. Dan di atas, kera melambaikan tangannya kepada kancil yang di bawah. Hai, aku sudah di atas. Wah, kancil tidak terima dengan kekalahannya. Kemudian keesokan harinya, kancil ganti mengajak si kera untuk berlomba mendaki gunung. Nah, kera juga menyanggupinya. Kemudian mereka berlomba mendaki gunung, dan lomba kedua siapa yang menang? Ya, yang menang kancil. Dengan cepatnya kancil berlari dan sampai ke puncak gunung. Nah, di puncak gunung kancil dengan bangganya kakinya dikebas-kebaskannya. Wah, seperti mengejek monyet ya, yang belum sampai ke atas gunung. Wah, dan dari kejauhan ada seekor beruang. Beruang melihat tingkah monyet dan kancil tadi, berkata kepada mereka, "Hei, monyet sama kancil, kalian itu sedang apa? Saya perhatikan tadi kok sedang berlomba-lomba." Wah, terus monyet berkata, "Lah itu, masa kancil mengajak saya lomba mendaki gunung? Ya jelas saya kalah." Wah, terus kancilnya juga tidak terima. "Lah, si monyet juga mengajak lomba memanjat pohon, ya saya juga pasti kalah." Wah, akhirnya mereka berdua berantem ya. Terus beruang itu dengan bijaksana menjadi penengah mereka. Nah, beruang menyuruh mereka juga berlomba. "Coba kalian menuju sebuah pulau di kaki gunung dan mengambil buah yang lezat yang ada di salah satu pohon di sana. Nah, siapa yang sampai di sana dan dapat mengambil pohon itu, dialah yang menjadi pemenang." Nah, kemudian monyet dan kancil tadi menyanggupi apa yang disarankan beruang tadi. Mereka berlomba, kancil berlari dengan cepatnya. Kemudian kancil sudah sampai di pulau itu. Wah, kancil sudah sampai, monyet masih tertinggal di belakang. Kancilnya sudah cepat berlari. Nah, si kancil sudah sampai di pulau itu, tapi dia bingung. Wah, saya nggak bisa memanjat pohon itu. Nah, akhirnya kancil berlari dengan cepatnya dan sampai ke atas gunung itu. Nah, sampai di sana si kancil malah bingung. Ya, bagaimana cara mengambil pohon di atas itu? Nah, dari kejauhan si keranya berteriak, "Hei kancil, sini, aku dijemput. Nanti aku akan memetikkan buah yang ada di pohon itu." Nah, akhirnya kancil kembali berlari menghampiri si kera. Kemudian kera naik ke punggungnya kancil dan membawa kera ke gunung itu. Dan sesuai janjinya kera, kemudian kera
memanjat pohon, mengambilkan pohon itu untuk kancil dan juga untuk kera. Nah adik-adik, tadi adik-adik sudah mendengarkan cerita antara kera dan kancil yang mempunyai peran yang berbeda-beda. Demikian juga adik-adik yang di rumah yang mempunyai karunia yang berbeda-beda yang dapat digunakan untuk bersatu. Misalnya ya, di gereja ada pemain band musik, itu nanti ada yang main gitar, ada yang bisa nyanyi, ada yang main drum, ada yang main keyboard. Nah, semua dapat berjalan, pemain musiknya itu dapat berjalan kalau adik-adik bersatu, bekerja sama ya. Nah, dari cerita tadi dihubungkan dengan firman Tuhan tadi dari Efesus 4 ayat 3 sampai 4. Kita diajarkan untuk dapat bersatu dengan adanya perbedaan karunia yang diberikan Tuhan. Nah, seperti kera dan kancil tadi ya, yang mempunyai peran yang berbeda-beda. Nah, dengan adanya perbedaan itu, dengan adanya perbedaan karunia yang diberikan Tuhan, kita diajarkan untuk saling menghargai dengan teman kita yang berbeda karunia juga. Tiap-tiap anak pasti mempunyai karunia yang berbeda-beda. Dan dengan kita menghargai perbedaan karunia itu, kita akan saling membantu, akan saling memperhatikan dan saling mengasihi. Sekian tadi adik-adik firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan kiranya firman itu dapat menjadi berkat untuk adik-adik semua. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Wah, tidak terasa ya ibadah pada pagi hari ini sudah hampir selesai. Oleh karena itu adik-adik, sebelum kita melakukan aktivitas dan juga menerima berkat, marilah kita menyanyikan lagu Ku Kasihi Kau dengan Kasih Tuhan. Selamat pagi anak-anak, bertemu kembali pada pagi hari ini. Kita sudah memuji nama Tuhan, kemudian kita sudah mendengar firman Tuhan. Saatnya kita akan membuat kreativitas. Kreativitas pagi hari ini diberi tema berbeda dan saling melengkapi. Oke, mari kita membuat kerajinan pada pagi hari ini. Pertama, bahan yang diperlukan adalah kertas origami. Yang kedua, gunting, lem, kemudian spidol, atau boleh juga pensil, boleh juga dengan ballpoint. Kemudian kertas, karton yang akan kita pakai nanti untuk menempel. Yang pertama, langkah yang kita buat yaitu kita siapkan kertas origami. Kalian boleh pilih warna sesuka kalian ya. Kita cetak telapak tangan kita pada kertas origami. Oke, dicetak yang rapi, yang bagus ya. Kita cetak menggunakan pensil boleh, menggunakan ballpoint boleh, spidol juga boleh. Nah, setelah kita sudah mencetaknya, kemudian kita gunting.
mengguntingnya yang rapi ya, biar nanti saat ditempel nanti kelihatan rapi. Nah, ini hasilnya anak-anak. Nah, jangan lupa nanti pada telapak tangan yang sudah kita cetak nanti diberi nama anak. Sekarang kita tuliskan ayat indah yang diambilkan dari 1 Korintus 16 ayat 14. Oke, ditulis dengan rapi supaya bisa dibaca. Lakukan segalanya dengan cinta. 1 Korintus 16 ayat 14. Untuk ayat indahnya boleh kalian cari sendiri di Alkitab ya. Nah, seperti ini. Mudah ya anak-anak. Nah, setelah kita selesai, kita bisa membuat 1, 2 atau kita bisa juga membuat dengan teman-teman kita. Kalau sudah selesai, kita tempel di kertas karton. Kertas kartonnya boleh anak-anak kreasi sendiri ya, supaya menarik. Kita siapkan lem. Kemudian cetakkan telapak tangan kita. Kita kasih lem, kemudian ditempel pada kertas karton. Nah, dibuat semenarik mungkin ya. Silakan anak-anak untuk berkreativitas sendiri. Nah, sudah jadi. Nah, selesai sudah kreativitas pada pagi hari ini. Walaupun kita berbeda-beda, tetapi Tuhan Yesus pakai kita untuk bisa saling menolong dan melengkapi dalam kehidupan kita sehari-hari. Sampai jumpa, sampai bertemu kembali. Adik-adik tentu sudah menyiapkan persembahan kan? Sebelum mengumpulkan persembahan, mari kita menyanyikan lagu Persembahan Kami. Adik-adik, mari kita mengaturkan persembahan ini di dalam doa. Mari doa saya hantarkan. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta tinggi di dalam kerajaan surga yang maha mulia, kembali kami menghadap kehadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberi berkat kepada kami sehingga kami dapat
mengumpulkan sedikit persembahan, dan kiranya persembahan ini dapat memperluas kerajaan. Tuhan, kami juga berdoa untuk pengelola persembahan ini, kiranya Engkau beri hikmat kejujuran kepadanya, sehingga persembahan ini dapat dikelola sesuai dengan kehendak-Mu saja. Tuhan, kami juga mengucap syukur karena Engkau telah memberkati jalannya ibadah kami di pagi ini, dari awal, pertengahan, hingga akhir. Dan sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah ini, dan kami akan melanjutkan aktivitas kami. Kiranya Engkau berkati aktivitas kami satu persatu. Tuhan, banyak sekali dosa dan kesalahan yang setiap saat kami perbuat, kiranya Engkau sudi mengampuni. Doa yang jauh dari sempurna ini kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, marilah kita bangkit berdiri dan mengikrarkan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah pada pagi hari ini, mari kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Adik-adik, untuk menutup ibadah pada pagi hari ini, marilah kita menyanyikan lagu Bapa, Ku Beri Terima Kasih.